Halo teman-teman, kembali lagi di pertemuan kedua Stopwatch Time Study, Performance Rating, dan Allowance. Kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis time study, di mana time study itu ada dua, yakni direct time study dan indirect time study. Yang pertama, direct time study. Direct time study ini merupakan pengukuran waktu kerja yang dilakukan secara langsung ketika pekerjaan sedang berlangsung. Jadi, observer dan pekerja berada di tempat yang sama, dan pengamatan dilakukan secara real time. Biasanya metode ini menggunakan stopwatch untuk mencatat waktu setiap elemen kerja. Kemudian yang kedua ada indirect time study. Bedanya sama direct time study yakni pada metode ini, observer dan pekerja nggak harus berada di lokasi yang sama. Pengukurannya bisa dilakukan melalui data historis, rekaman video, atau sistem tertentu yang sudah merekam aktivitas kerja sebelumnya. Jadi perbedaan utamanya antara keduanya itu adalah cara pengumpulan data dan kehadiran observer di lokasi kerja. Pemilihan metodenya bagaimana, yang baik yang seperti apa tergantung pada kondisi kerja, tujuan pengukuran, serta ketersediaan data yang ada. Ini comparisons dari keduanya. Pastinya keduanya punya nilai positif dan negatif. Kalau direct itu positifnya adalah sifatnya praktis ya teman-teman. Kita tidak perlu memecah aktivitas jadi elemen-elemen kecil di awal karena pengukurannya dilakukan langsung saat pekerjaan berlangsung. Jadi observer bisa langsung melihat proses kerja secara nyata. Tapi kekurangannya yaitu dia butuh waktu yang lebih lama karena pengukurannya dilakukan saat pekerjaan benar-benar melakukan aktivitasnya. Selain itu diperlukan juga jumlah observasi yang cukup banyak agar data yang diperoleh valid dan dapat dipercaya. Sedangkan untuk indirect, positifnya adalah kita bisa memperkirakan waktu penyelesaiannya bahkan sebelum aktivitasnya dilakukan karena selama elemen kerja itu diketahui, kita bisa menghitungnya, mengestimasinya. Metode ini juga cenderung lebih cepat dan biaya yang dibutuhkan juga lebih kecil karena kita tidak perlu hadir di lokasi. Tetapi ada juga tantangannya. Kita butuh tingkat akurasi yang tinggi saat memecah aktivitas menjadi elemen-elemen kerja. Salah-salah dalam memecah elemen kerja, maka akurasinya bisa berubah. Kemudian, data waktu gerakan yang digunakan juga biasanya perlu disesuaikan kembali dengan kondisi sistem kerja yang sebenarnya, gitu. Untuk melihat apakah ini sudah sesuai atau tidak dengan kondisi sebenarnya. Jadi secara sederhana, direct ini lebih realistis karena pengamatannya langsung, sedangkan indirect ini lebih efisien dari sisi waktu dan biaya. Ini beberapa contoh dari indirect measurement dan direct measurement. Indirect measurement ada metode namanya standard time data, kemudian ada motion time data. Jika direct measurement ada stopwatch serta work sampling. Pengukuran waktu metode Jamenti atau stopwatch time study sendiri itu termasuk ke dalam direct measurement yang biasanya dilakukan untuk pekerjaan yang repetitif. Adapun prosedurnya seperti apa? Seperti ini step-stepnya ya teman-teman. Jadi kita bagi menjadi tiga part, yaitu sebelum observasi, saat observasi, dan setelah observasi. Tahapan yang pertama pasti kita harus tentuin dulu objektif dari pengukuran ini. Apakah mau nentuin tingkat efisiensi, apakah nentuin waktu baku, atau mengevaluasi metode kerja sebelumnya. Kemudian langkah kedua kita harus tentuin sampling observationnya. Biasanya kalau pilot study atau pengamatan awal itu untuk memahami kondisi kerja, melihat gimana pekerja melakukan aktivitas, serta memastikan sistem kerja sudah cukup stabil untuk diukur. Selanjutnya kita pilih pekerjanya, worker selectionnya harus pekerja yang punya skill yang normal, pekerjanya wajar, dan representatif untuk performa kerja yang standar. Langkah yang keempat, yaitu setelah yang langkah yang keempat, tujuannya adalah kemudian kita membreakdown task itu ke beberapa elemen. Di sini pekerjaan dipecah jadi elemen-elemen kecil agar lebih mudah diamatin dan diukur secara detail. Kemudian langkah keenam adalah prepare
measurement tool. Apakah kita butuh stopwatch, butuh lembar observasi, alat tulis, papan observasi itu sudah harus disiapkan. Yang ketujuh, setelah semuanya sudah ready, kita masuk ke tahapan observasinya, lakuin observasinya. Dan yang terakhir, setelah observasinya sudah dilakukan, kita sudah dapat data, maka yang terpenting adalah jangan lupa menkalkulasi, menghitung cycle time-nya, normal time, kemudian akhirnya adalah kita akan dapat standard time yang akan jadi acuan kita. Jadi secara garis besar, ini alur dari time study procedure. Baik, selanjutnya nanti kita akan belajar tentang bagaimana calculating dari cycle time, normal time, sampai ke standard time. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Bye-bye.